Perhatian, jangan lanjutkan jika kamu tidak siap. Karena jika kamu masih menonton sampai detik ini itu bukan kebetulan. Ini bukan konten biasa, ini bukan motivasi murahan, dan ini jelas bukan untuk semua orang. Jika kamu membaca atau mendengar pesan ini sekarang, ada satu kemungkinan besar yang tidak bisa diabaikan, kamu termasuk jiwa terpilih. Ya kamu, bukan karena kamu merasa paling suci, paling pintar, atau paling hebat. Justru sebaliknya, karena hidupmu belakangan ini terasa makin berat tanpa alasan yang masuk akal. Tekanan datang dari segala arah. Usaha terasa mandek, doa seolah menggantung di langit. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, sampai kapan? Dengarkan baik-baik, pencapaian besar itu tidak datang dengan tanda bahagia lebih dulu. Ia datang dengan keguncangan, dengan penundaan, dengan rasa sepi yang membuatmu berpikir kamu sendirian. Padahal, kamu sedang dipisahkan, disaring, dipersiapkan. Banyak orang mengira tanda keberhasilan adalah jalan yang lancar. Itu salah besar. Tanda terdekat dari keberhasilan justru adalah fase di mana semuanya terasa runtuh bersamaan. Rencana gagal, orang yang dulu mendukung mulai menjauh. Bahkan keyakinanmu sendiri diuji habis-habisan. Dan anehnya di tengah kekacauan itu kamu masih bertahan. Masih bangun, masih berharap, masih menolak menyerah. Itu bukan kebetulan, itu kode. Perhatikan satu hal ini, tidak semua orang akan sampai ke bagian ini. Banyak yang berhenti sebelum mendengar pesan ini. Banyak yang menutup video. Banyak yang merasa ini bukan buat gue. Dan itu wajar karena memang tidak semua dipanggil untuk memahami fase ini. Jika akhir-akhir ini hatimu sering bergetar tanpa sebab, jika kamu merasa sesuatu besar akan terjadi, tapi tak bisa menjelaskannya, jika kamu merasa waktumu tertahan padahal usahamu sudah maksimal, itu bukan ilusi. Itu alarm batin, pertanda bahwa apa yang akan kamu capai di bumi ini sudah sangat dekat. Namun dengar peringatannya, semakin dekat pencapaian itu, semakin keras ujian terakhirnya. Banyak yang gugur di tahap ini karena salah membaca tanda. Mereka mengira ini kegagalan, padahal ini gerbang. Mereka mengira ini akhir, padahal ini penyelarasan terakhir sebelum lonjakan besar. Jadi sebelum kamu melangkah lebih jauh, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu siap menerima kebenaran yang tidak semua orang sanggup mendengarnya? Apakah kamu siap menyadari bahwa semua luka, penundaan, dan air mata itu tidak sia-sia? Jika ya, tetaplah di sini. Karena setelah ini, kamu akan memahami mengapa kamu harus melalui semua ini, dan apa pencapaian besar yang tak bisa dihentikan itu sebenarnya. 1. Hidupmu ditekan sebelum diangkat. Kamu diuji bertubi-tubi bukan untuk dihancurkan, tapi karena levelmu akan naik drastis. 2. Banyak pintu tertutup sekaligus. Ini tanda bukan ditolak, kamu sedang diarahkan ke satu pintu besar yang tepat. 3. Orang terdekat mulai meragukanmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak bisa melihat apa yang sudah ditetapkan untukmu. 4. Hatimu gelisah tapi penuh harap. Bukan kecemasan kosong, ini getaran sebelum perubahan besar terjadi. 5. Kamu dipaksa bersabar di titik paling sulit. Karena pencapaian yang datang tidak kecil, maka persiapannya pun berat. 6. Rencana lama runtuh tanpa peringatan. Supaya rencana yang jauh lebih besar bisa dibangun dari nol. 7. Kamu merasa sendiri di tengah keramaian. Tanda kamu sedang dipisahkan untuk fokus pada tujuanmu sendiri. 8. Rezeki terasa ditahan, bukan dihilangkan. Penundaan ini menyelamatkanmu dari kesalahan besar di depan. 9. Intuisimu makin tajam akhir-akhir ini. Karena kamu mulai selaras dengan arah yang sudah ditentukan. 10. Kamu masih bertahan saat banyak menyerah. Dan itu bukti terkuat, kamu memang disiapkan untuk sampai. Poin 1, hidupmu ditekan sebelum diangkat. Ada satu pola yang hampir selalu muncul pada orang-orang yang akan mencapai sesuatu yang besar, hidup mereka ditekan sampai ke titik paling sempit sebelum berubah drastis. Bukan ditekan sedikit, tapi ditekan sampai ke batas di mana logika menyerah, emosi kelelahan, dan harapan nyaris padam. Ini bukan kebetulan, ini mekanisme. Ketika seseorang akan naik ke level yang lebih tinggi, segala hal yang tidak kuat ikut naik harus disingkirkan lebih dulu. Dan cara tercepat untuk menyingkirkan yang rapuh adalah tekanan. Tekanan memperlihatkan mana yang asli dan mana yang palsu dalam dirimu sendiri. Di fase ini, kamu akan merasa, usaha sudah maksimal, hasil belum bergerak.
Doa sudah lama dipanjatkan, jawaban terasa tertunda. Kesabaran seperti diuji tanpa jeda. Kamu capek menjelaskan ke orang lain, bahkan capek menjelaskan ke diri sendiri. Tekanan ini sering disalahartikan sebagai hukuman. Padahal sebenarnya ini penyempitan sebelum peluncuran. Seperti anak panah yang harus ditarik ke belakang sejauh mungkin sebelum dilepaskan dengan kecepatan penuh. Kenapa harus ditekan dulu? Karena pencapaian besar tidak bisa ditopang oleh mental kecil. Kalau kamu diangkat terlalu cepat tanpa tekanan, kamu akan hancur di atas. Maka hidup menekanmu dulu bukan untuk melukai, tapi untuk memperkuat struktur batinmu. Di fase ini, kamu belajar bersabar tanpa janji waktu, tetap berbuat baik meski tidak dihargai, tetap melangkah meski tidak dipuji, tetap percaya meski tidak ada bukti. Dan inilah yang tidak semua orang sanggup lakukan. Banyak orang gugur di fase tekanan. Mereka berkata, "Aku sudah berusaha, tapi tetap gagal." Yang tidak mereka sadari, mereka berhenti satu langkah sebelum diangkat. Tekanan juga berfungsi untuk membersihkan niat. Saat hidup nyaman, niat sering bercampur, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dianggap berhasil. Tapi saat ditekan, semua lapisan itu terkelupas. Yang tersisa hanya satu pertanyaan jujur, apakah aku masih mau melanjutkan ini meski tak ada yang melihat? Jika jawabannya iya, maka kamu lolos seleksi batin. Dan perhatikan ini baik-baik. Semakin besar peran yang akan kamu jalani, semakin berat tekanan yang kamu alami sebelumnya. Karena kamu sedang dilatih untuk tidak goyah oleh pujian, tidak hancur oleh kritik, dan tidak tersesat oleh kekuasaan atau hasil. Itulah sebabnya hidupmu terasa lebih berat dibanding orang lain. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu sedang dipersiapkan. Poin 2, banyak pintu tertutup sekaligus. Ini fase yang paling membingungkan, sekaligus paling menyakitkan. Kamu mencoba banyak jalan, kamu sudah fleksibel, kamu tidak keras kepala, kamu mau belajar, kamu mau menyesuaikan diri, tapi anehnya satu persatu pintu tertutup. Bahkan pintu yang kamu yakini paling masuk akal, ditolak, gagal, tidak dipilih, tidak dilanjutkan, tidak dibalas, tidak terjadi, dan yang membuatnya lebih berat. Penutupan ini terjadi hampir bersamaan. Disinilah banyak orang salah tafsir. Mereka mengira, berarti aku salah jalan, mungkin aku tidak cukup baik. Sepertinya ini bukan untukku. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ini. Hidup sedang menghentikanmu agar tidak tersesat di jalur yang salah. Pintu-pintu kecil ditutup karena kamu sedang diarahkan ke satu pintu besar. Tapi pintu besar itu tidak bisa dibuka jika kamu masih sibuk mencoba semua pintu lain. Bayangkan jika semua jalan terbuka. Kamu akan terus mencoba, terus berpindah, terus ragu. Tapi saat hampir semua ditutup, kamu dipaksa berhenti, diam, dan bertanya lebih dalam, sebenarnya aku dipanggil ke arah mana? Penutupan ini juga memutus ketergantungan. Ketergantungan pada validasi orang lain, rencana cadangan, zona aman, jalan pintas. Karena pencapaian besar tidak lahir dari mental cadangan. Ia lahir dari komitmen penuh. Dan komitmen penuh hanya muncul saat tidak ada pilihan lain selain maju. Ada rasa takut di fase ini. Takut salah melangkah, takut kehilangan waktu, takut terlihat gagal. Tapi justru disinilah karakter ditempa. Orang-orang yang akhirnya mencapai sesuatu yang besar sering berkata hal yang sama. Semua pintu tertutup dulu, sampai satu pintu terbuka dan mengubah segalanya. Dan saat pintu itu terbuka, kamu akan sadar, mengapa yang lain harus ditutup, mengapa waktunya harus tertunda, mengapa kamu harus sendirian lebih dulu. Karena jika satu pintu besar itu dibuka terlalu awal, kamu belum siap memasukinya. Penundaan bukan penolakan, penutupan bukan kegagalan. Itu penguncian arah. Jika hidupmu terasa ditekan dari segala sisi dan banyak jalan tertutup bersamaan, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu sedang difokuskan. Tidak semua orang mengalami fase ini. Tidak semua orang sanggup melewatinya. Dan tidak semua orang akan sampai. Tapi jika kamu masih membaca sampai di sini, itu sendiri sudah jawaban. Poin 3, orang terdekat mulai meragukanmu. Ini salah satu ujian paling halus, tapi paling mematikan secara mental. Bukan musuh yang menyerangmu, bukan orang asing yang menjatuhkanmu, melainkan orang-orang yang kamu harapkan paling memahami dirimu. Mereka tidak selalu berkata kasar, justru sering dibungkus dengan kalimat peduli. Aku cuma takut kamu kecewa.
Coba realistis sedikit. Jangan terlalu berharap. Kayaknya kamu terlalu keras sama diri sendiri. Kata-kata itu terdengar masuk akal, bahkan logis. Dan justru karena itu ujian ini berbahaya. Di fase ini, kamu tidak diuji oleh rasa takut gagal. Kamu diuji oleh rasa ingin dimengerti. Manusia secara alami ingin dipahami oleh lingkaran terdekatnya. Tapi saat kamu sedang bergerak ke arah yang tidak umum, mereka tidak bisa melihat apa yang kamu lihat. Bukan karena mereka jahat melainkan karena level persepsi mereka berbeda. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Apakah kamu akan mengecilkan takdirmu agar tetap diterima? Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menukar panggilan batin dengan kenyamanan sosial. Perhatikan polanya, semakin dekat kamu ke pencapaian besar, semakin sedikit orang yang benar-benar berdiri di sampingmu tanpa syarat. Bukan karena kamu salah jalan, tapi karena jalan ini memang sepi. Di fase ini, hidup sedang memutus ketergantungan emosional. Ketergantungan pada persetujuan, ketergantungan pada tepuk tangan, ketergantungan pada dukungan verbal, karena apa yang akan kamu pegang nanti terlalu besar untuk digerakkan oleh opini orang. Ada momen di mana kamu akan meragukan diri sendiri hanya karena orang lain ragu. Hampir mundur bukan karena kamu takut, tapi karena lelah menjelaskan. Bertanya, apa aku egois kalau tetap lanjut? Inilah titik di mana identitasmu diperjelas. Orang yang lolos dari fase ini bukan yang paling keras kepala, melainkan yang paling jujur pada suara terdalamnya, meski harus berjalan sendiri. Dan satu hal penting, saat nanti kamu sampai, orang-orang yang dulu ragu akan berkata, "Aku dari dulu percaya kok sama kamu." Bukan untuk menyalahkan mereka, tapi agar kamu paham, ujian ini memang harus kamu lalui sendirian. Poin 4, hatimu gelisah tapi penuh harap. Ini fase yang paling membingungkan secara batin. Secara logika, keadaanmu belum berubah banyak. Secara kasat mata, belum ada bukti besar. Tapi di dalam dirimu, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Bukan tenang, bukan juga takut sepenuhnya, melainkan gelisah yang aneh namun hidup. Kamu merasa, tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Tidak puas dengan sekadar, cukup. Tidak nyaman diam, tapi juga belum bisa berlari. Ini bukan kegelisahan karena cemas. Ini ketidakcocokan antara siapa kamu sekarang dan siapa kamu sebentar lagi. Ibarat pakaian lama yang masih muat, tapi sudah terasa sempit. Secara teknis bisa dipakai, tapi bukan lagi versimu. Di fase ini, intuisi mulai lebih dominan daripada logika. Kamu lebih peka, lebih sensitif, lebih reflektif. Hal-hal kecil terasa bermakna, sementara hal lama terasa kosong. Banyak orang salah menafsirkan fase ini sebagai overthinking, tidak bersyukur, ambisi berlebihan, padahal sebenarnya, ini fase penyelarasan batin. Hidup sedang menggeser fokusmu, dari mengejar menjadi siap, dari bertanya, kapan, menjadi, siapa aku nanti. Dari hasil ke fondasi, gelisah ini bukan untuk disembuhkan. Ia penanda bahwa perubahan internal sudah dimulai. Dan perhatikan satu ciri penting. Di tengah kegelisahan itu, harapanmu tidak mati. Kamu masih percaya, meski tidak bisa membuktikan. Kamu masih melangkah, meski tidak tahu hasilnya. Kamu masih menjaga nilai, meski belum dihargai. Itu bukan kebodohan. Itu keyakinan yang sudah berakar, bukan sekadar emosi sesaat. Orang yang akan mencapai sesuatu yang besar hampir selalu melewati fase ini. Fase di mana mereka merasa tidak lagi cocok dengan versi hidup lamanya, tapi belum sepenuhnya masuk ke yang baru. Ini ruang transisi, dan ruang transisi memang tidak nyaman. Jika orang terdekat mulai meragukanmu, hatimu gelisah tapi tidak putus asa, kamu merasa berubah tanpa tahu pasti kemana, maka kamu tidak tersesat. Kamu sedang bergeser level, sedikit lagi, tapi justru disinilah banyak orang menyerah karena fase ini sunyi dan tidak dipuji. Sekarang kamu mengerti, bukan karena hidupmu lebih berat dari orang lain, bukan karena kamu salah langkah, dan bukan karena doamu diabaikan. Semua yang kamu alami, tekanan yang menghimpit, pintu yang tertutup, keraguan dari orang terdekat, kegelisahan batin yang tak bisa dijelaskan bukan rangkaian kebetulan. Itu satu proses utuh, sebuah penyaringan yang tidak semua orang harus lewati, karena tidak semua orang akan menerima tanggung jawab di ujungnya. Hidup tidak sedang menguji apakah kamu kuat. Hidup sedang menetapkan siapa yang layak melangkah lebih jauh.
Kamu ditekan agar tidak rapuh saat diangkat. Kamu dihentikan agar tidak salah arah. Kamu disendirikan agar tidak bergantung. Kamu digelisahkan agar tidak puas dengan versi lama dirimu. Dan yang paling penting, kamu masih bertahan. Banyak orang memiliki mimpi, lebih sedikit yang berani berusaha. Dan sangat sedikit yang sanggup bertahan ketika semuanya terasa seolah menentang mereka. Jika kamu masih di sini, masih mendengar, masih membaca, masih berharap, meski lelah, itu sendiri sudah jawaban bahwa kamu belum selesai. Bahwa kisahmu tidak berhenti di fase tertahan. Bahwa apa yang akan kamu capai di bumi ini belum ditampilkan sepenuhnya. Ingat ini baik-baik, pencapaian besar tidak datang dengan sorak-sorai di awal. Ia datang dengan kesunyian, dengan salah paham, dengan hari-hari panjang tanpa kepastian. Namun justru itulah yang membuatnya tidak bisa direbut sembarang orang. Jangan tergesa-gesa ingin dipahami, jangan sibuk membuktikan, dan jangan menurunkan keyakinanmu hanya agar orang lain merasa nyaman. Apa yang sedang kamu bangun tidak membutuhkan persetujuan banyak orang, hanya keteguhan satu jiwa. Waktumu akan datang, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu siap menanggungnya. Tetaplah melangkah meski pelan, tetaplah lurus meski sepi, dan tetaplah percaya, bahkan saat hasilnya belum terlihat. Karena ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa semua fase ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memastikan bahwa saat kamu sampai, kamu tidak goyah. Dan saat itu terjadi, tidak semua orang akan mengerti bagaimana kamu bisa sampai. Tapi kamu akan tahu satu hal dengan sangat jelas. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena ini memang bagian dari takdir.